all ijazah all palsu. Bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan kalau jujur sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP, ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya yaitu Mang RJ. Salah duanya dan salah tiganya, salah 4 dan lain sebagainya adalah karena waktunya sudah lewat, sudah daluarsa. Itulah penegasannya pada hari ini. Yang kedua adalah saya menegaskan kembali apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Didit ya, dokter asli ini ya, gitu ya, yang minggu yang lalu, Persenen yang lalu ya, kita sama-sama menyaksikan ya sidang senat terbuka yang dilakukan oleh beliau. Jadi ini bukan dokter Asiolan Sianipar gitu ya, ternyata palsu gitu ya. Nah itu 99,9% itu adalah bahasa sopan, bahasa hukumnya untuk kemudian kita menegaskan satu dokumen yang dinyatakan palsu. Karena manusia itu tidak sempurna. Dan ini tidak mesti harus ada di buku Jokowi White Paper. Kan dikatakan mana hitungannya yang 99,9% gak ada loh. Itu jauh lebih sopan daripada mengatakan 11.000 triliun persen. Dan ternyata diralat dengan sangat-sangat tidak masuk akal ya. Setelah dirotasi, ditranslasi otaknya itu kemudian dibelokkan sama sekali berkata asli. Gimana bisa 11.000 triliun persen palsu atau menjadi asli? Kami tetap menggunakan, saya khususnya tetap menggunakan 99,9%. Kalau Dr. Tifa menggunakan Mathematica Gaussian untuk menyatakan 93, sekian persen, ya itu kami memang saling memegang prinsip inilah yang namanya penelitian yang ilmiah. Ya, jadi itulah angka 99,9% itu asalnya dari mana. Jadi itu memang bahasa sopan untuk istilah hukum yang ada. Ya, jadi itu clear di situ. Nah, kemudian yang ketiga ingin saya sampaikan. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa apa yang barusan juga kita press conference kan di sini minggu lalu adalah tetap tidak ada yang berubah. Kalau dikatakan itu berubah-ubah, katanya tadinya tidak ada yang namanya Gajah Adam. Kok kemudian itu dikatakan ada gimana? Tidak ada yang berubah sedikit pun. Dalam materi yang dipaparkan oleh Resmond Hasiolan Sianipar ya, yang mengaku doktor ini di tayangan salah satu TV. Dia kemudian menunjukkan sebuah hitungan atau function. Inilah yang kemudian digugat atau dipertanyakan oleh peneliti muda kita yang bernama Topi Merah. Yang kemudian ini ditampilkan. Dan apakah Topi Merah salah menganalisis ini? Tidak sama sekali. Pada menit ke-49 ya, itu bahkan si Rismond itu mengatakan silahkan ini diuji. Silahkan ini dilakukan proses perhitungan. Dan ternyata setelah diuji dan dilakukan proses perhitungan function seperti apa yang dia tuliskan, munculnya tidak seperti ini. Jadi dokumen kalau itu resmi dari Dian Sandi, kalau aslinya Dian Sandi, dilakukan proses ilmiah seperti ini, hasilnya tidak akan mungkin tulisan watermarknya muncul. Jadi tulisan watermarknya muncul karena sudah ada editing yang dilakukan, sudah ada rekayasa yang dilakukan. Itulah intinya dari Topi Merah. Jadi editingnya itu bukan hanya pada tulisan Gajah Adam, bukan. Tetapi untuk memunculkan semua ini, diedit lagi. Ibaratnya bahasa gampangnya ditebalkan lagi. Jadi dokumen ini ditambahkan sesuatu watermark itu, kemudian baru ditampakkan lagi sehingga muncul tulisan. Dan itu jelas banget yang ada di sini. Nih, semua ini tidak akan muncul. Sudah dipastikan tidak akan muncul kalau hanya pure dari dokumen Dian Sandi. Jadi dokumen Dian Sandi direkayasa dulu, diedit dulu, baru kemudian muncul salah satunya tulisan Gajah Adam. Apakah tulisan Gajah Adam ini ada juga di ijazah yang lain? Ada, tetapi tempatnya berbeda. Nah, itulah kuncinya. Karena tempatnya berbeda, maka kami juga mempertanyakan kepada pihak Universitas Gadjah Mada, mana aturan soal watermark security index ini? Harus ada, jangan kemudian dibuat backdatingnya ya, kemudian dokumennya baru dibuat.
karena ini dokumen tahun 85, aturannya juga harus 85. Jangan seperti si Andi Aswan itu ya. Yang kemudian si Andi Aswan itu ya, itu membuat atau mengambil ukuran tahun 2024, aturan tahun 2020 untuk menjelaskan peristiwa tahun 1985 lah. Itu namanya kalau istilah Pak Al-Katiri ya, ibunya lahir anaknya lahir lebih dulu dari ibunya ya. Jadi ibunya belum lahir, anaknya sudah lahir. Jadi itu yang nggak bisa dilakukan. Kemudian penegasan lagi, saya secara pribadi telah juga menjadi saksi ketika penandatanganan surat kuasa atas nama beberapa lawyer ya, antara lain ada di sini ada Mas Gafur Sangaji ya, kemudian ada juga Mas Aspardi Pilihan dan Mas Azamkan ya, untuk mendukung topi merah ya. Jadi saya sekaligus berada terbuka ini untuk lawyer-lawyer yang lain, karena ini prinsipnya beda, maka bisa saja lawyer yang lain juga ikut menambahkan, dan itu tidak sama sekali tidak melanggar etika. Yang melanggar etika itu yang lawyer tadinya di sini, kemudian tiba-tiba ada di sana, kemudian melawan yang ada di sini. Itu jelas pelanggaran etika. Itu kalau dia ngerti, itu jelas-jelas itu namanya pelanggaran etika. Ya. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, beberapa mungkin teman-teman mempertanyakan, kok tiba-tiba saya sedikit ya mengulas soal ijazah, soal SMK. Kenapa? Bukan apa-apa, karena kebetulan minggu yang lalu saya diundang salah satu podcast dan saya cerita soal kebiasaan dan ngetonnya Jokowi. Dan di situ saya jelaskan dia melakukan tarian ritual ketika pada saat SMK. Makanya karena banyak sekali pertanyaan soal SMK, maka saya sampaikan lagi cerita panjang soal mobil SMK ya. Kemana mobil SMK itu? Karena mobil SMK ini sebenarnya adalah cita-cita anak, dan ini proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan proyeknya Jokowi. Jokowi itu hanya menumpang isu mobil SMK dan menggunakan mobil SMK ini untuk pencitraan dirinya masuk ke Jakarta. Jadi itu jelas memang sifat dia, orang dengan kelahiran Rebo Pon itu memang kayak gitu itu. Sukanya tricky dan menumpang. Ya. Ini memang fakta. Neptunya 14. Orang dengan Neptu 14, Rebo Pon itu memang sifatnya kayak gitu itu. Ya, jadi dia menumpang isu SMK ini untuk pencitraan dirinya sendiri, dan kemudian dia sampai ke Jakarta. Dan ini mirip-mirip dengan apa yang sudah statementnya Pak Yusuf Kalla. Ya, jadi Pak Yusuf Kalla mengatakan itu yang membawa Jokowi ke Jakarta itu adalah saya gitu. Pak Yusuf Kalla kan mengatakan sama, nggak ada SMK, nggak ada Jokowi juga gitu loh yang sampai ke Jakarta. Dan bahkan dia selama ini selalu disebut ikut dalam perjalanan SMK dari Solo ke Jakarta. Bohong, nggak ada Jokowi ikut mobil SMK. Jokowi itu naik pesawat ke Jakarta. Yang nyopir mobil SMK itu saya dan Pak FX Rudi ya, dalam mobil. Dan banyak cerita ada di podcast Roy Suryo Official, dan terima kasih Ainus juga sudah mengambil itu sebagai tayangan. Hersubono Point juga ngambil itu ya. Kompas belum ya gitu. Nah, silakan diambil ya. Gitu, silakan diambil itu sebagai tuan, panjang banget. Saya cerita soal mobil SMK ini sampai kepada kritikan masyarakat terhadap mobil SMK ya. Jadi itu kenapa saya ungkap lagi, karena itu memang nggak mungkin dilepaskan dari sifat Jokowi yang menggunakan mobil SMK ini sebagai pencitraan. Ada dipesan 6.000 unit dan lain sebagainya. Mana ada, itu nggak ada. Maka kalau itu disebut mobil goib ya memang jadinya memang goib ya mobil itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, hari ini press conference ini adalah untuk menegaskan upaya kami adalah untuk tetap melakukan segala hal untuk dalam kasus hukum ini ya. Kalau dalam cerita itu saya juga menjelaskan soal ada hobi pemeliharaan yang agak aneh yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk memelihara kodok dan lain sebagainya. Ini ya itu ya, tanyakan pada yang bersangkutan lah ya. Itu orang tuh yang dipelihara tuh biasanya pantas-pantasnya tuh ya kucing ya, kuda apa gitu, ini kodok Jawa gitu. Ikan arwana. Aneh, ikan arwana masih mending ya. Itu mungkin karena dia memelihara banyak cebong, jadi ya dulu makanya kodok yang dipelihara. Jadi memang parah ya, gitu kayak gitu. Jadi ini fakta aja saya bilang gitu, nggak ada yang saya tutup-tutupi karena itu memang faktanya demikian. Jadi sekali lagi, ijazah tetap kita katakan 99,9% palsu. Mobil SMK adalah palsu. Saya bilang mobil SMK itu mobil dalam negeri. Ini loh,
mobil aslinya Cina ini, Changhang diubah jadi SMK Bima, ini Fudai diubah jadi SMK Digdaya. Jadi ini memang sudah palsu dan goib. Maka kalau ada Mas Refli, kalau ada lucu-lucuan orang ada mobil kotak pakai kayu disebut SMK ya memang odong-odong kayak gini tuh sekarang ya udahlah gitu ya. Dulu apakah Indonesia pernah punya ide itu? Ada dulu namanya Morina, mobil rakyat Indonesia. Pak Harto aja sudah mewujudkan mobil nasional itu namanya Kijang. Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang singkatannya ya. Datsun ada Sena, Pak Habibie. Loh ya asli itu. Kijang. Pak Habibie itu dulu sudah ketika menjaman Ristek membuat mobil Maleo namanya. Ya. Tapi SMK itu adalah memang mobil China yang sekarang ya, pabriknya goib juga. Jadi sekali lagi kalau kemudian ada orang mengatakan wah itu kan apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah sesuatu yang kemudian benar apa? Jadi kalau ada orang gambarkan Jokowi itu kayak orang kayak gini ya mungkin ya benar gitu ya gitu. Jadi dia menggambarkan sebagai seorang yang berijazah. Nah ini al ijazah al falsu ya, ijazah tetap palsu. Al ijazah al falsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.